kita berjumpa lagi di podcast Palu, dan kali ini kita bersama tamu yang tidak asing lagi, khusus buat kami, karena kami sering berkomunikasi banyak dengan Bapak Hidayat ini. Tapi biar semua pemirsa lebih jelas lagi, saya perkenalkan dulu Bapak Dr. Hidayat Muhammad Hidayat Lama Karate. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar insya Allah selalu baik. Ya, insya Allah ini yang baik. Iya. Tapi sebentar kita akan bahas soal itu. Kenapa ada bahasa insya Allah dan titik-titik gitu. Nah, sebentar. Tapi sahabat podcast, seperti biasa kita di podcast Palu, tentu kita tidak langsung mulai ke topik yang akan kita bahas, tapi kita coba lebih dalam lagi mengetahui sebenarnya Pak Hidayat ini latar belakangnya apa. Yang Pomio tahu ya, pada Hidayat ini adalah mantan Sekprov, tapi bukan itu yang saya mau tanyakan. Nah, pertanyaan saya Pak Hidayat yang pertama ini adalah, bisa Bapak ceritakan sedekat apa Pak Hidayat ini dengan mendiang almarhum Baso Lama Karate yang juga wali kota ketiga kalau tidak salah. Nanti kalau salah kita klarifikasi ya. Waktu di masa hidupnya tentu banyak cerita-cerita yang berkesan. Kita ingin tahu gitu. Ya. Yang jelas almarhum Bapak Baso Lama Karate itu adalah tokoh yang kemudian menjadi inspirasi saya, dan hari ini saya menjadi seorang politisi di Sulawesi Tengah ini setelah mengakhiri semua karir saya di birokrasi. Saya menimba banyak sekali pengalaman dari beliau. Sejak saya SMA, tugas saya itu sering mengantar beliau ke kantor DPR sebagai anggota DPR. Kemudian saya sering bertanya kepada beliau apa yang dikerjakan di DPR itu. Kemudian yang berikutnya, saya juga lihat bagaimana dia menjadi seorang politisi. Dia mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita menjadi politisi yang berintegritas. Artinya bahwa lembaga itu adalah lembaga di mana kedudukan dia waktu itu sebagai wakilnya rakyat. Sehingga ketika dia bekerja, dia tidak pernah terpengaruh dengan janji-janji, kemudian pemberian-pemberian, kalau kemudian harus mengorbankan rakyat. Dia bahkan pada suatu kesempatan mengatakan kepada saya, dia bilang, saya pernah ditawarkan sesuatu. Tawarkan sesuatu untuk memperjuangkan kepentingan satu orang. Satu orang yang punya kepentingan supaya bisa dapat pekerjaan dengan nilai besar, yang sudah diarahkan, dan diharapkan DPR bisa menyetujui. Sebagai seorang ketua komisi pembangunan waktu itu, dia mengatakan kepada saya bahwa ketika masih di luar, saya masih punya keinginan untuk membantu orang itu. Tapi begitu saya masuk ke dalam ruang dewan yang terhormat itu, saya duduk di kursi, saya mewakili rakyat di situ, maka keinginan itu hilang. Kenapa? Karena dia tahu bahwa kalau itu dilakukan, rakyat menjadi korban. Maka dia memilih untuk menolak semua itu, tidak melakukan apa yang diinginkan oleh orang itu. Dia memilih untuk tetap memperjuangkan agar supaya rakyat dapat apa yang seharusnya mereka dapat. Dari situlah saya belajar tentang politik, dan kemudian dia mengajarkan pada saya banyak hal tentang, bahkan suatu waktu kira-kira 1 minggu menjelang dia akan meninggal dunia, dia kemudian mengundang saya ke dalam kamar berdua saja. Dia mengatakan begini, kau adalah anakku yang menurut saya, dia bilang, menurut saya yang akan mewarisi talenta politik saya. Dia bilang begitu. Kenapa? Karena dalam dirimu saya lihat itu ada. Tapi nanti kau akan dihadapkan pada 2 pilihan. Di satu waktu nanti kau akan dihadapkan pada 2 pilihan. Pilihan antara tetap di birokrasi atau ke politik. Itu tahun 2004 sebelum dia meninggal dunia. Dia katakan begini, nanti kalau kau ada pada posisi itu, kau tidak bisa dua-duanya berhasil, tidak bisa. Kau harus memilih salah satu. Tapi dia bilang nanti kau lihat tandanya. Tandanya itu adalah kalau kau sudah sampai di puncak karirmu, maka sudah kau berhenti saja di birokrasi. Karena bukan di situ dunia. Dunia sesungguhmu itu ada di politik. Karena di situ kau bisa berjuang untuk apa? Untuk memberikan yang terbaik buat rakyat. Kenapa? Karena kita lahir dari situ. Kita ini ditakdirkan Allah, dia bilang, untuk menjadi pemerintah yang selalu bekerja untuk kepentingan rakyat. Dan dia bilang, kau rasa-rasa aja itu. Dan apa yang terjadi di tahun 2020 kemarin, kira-kira berarti 16 tahun setelah dia bercerita itu. Kemudian saya betul-betul ada pada posisi itu. Pada posisi saya bilang, ya Allah, hari ini saya ada di posisi di mana orang tua saya pernah bilang, kau akan diperhadapkan pada 2 posisi.
Ya. Dan kau harus pilih salah satunya. Dua Nah, pilihan. tapi tandanya dia bilang kalau kau sudah sampai di puncak karirmu, Ya. berhenti saja. Maka saya bilang, ya Allah, hari ini saya sudah sampai di puncak karir saya. Di birokrasi tidak lagi jabatan lebih tinggi daripada sekda itu. Nah, dari situlah kemudian saya berkeyakinan, saya kuat untuk menjalankan apa yang harus saya ambil putusannya hari itu. Dan saya tidak pernah merasa bahwa itu sesuatu yang kemudian membebani saya sampai hari ini. Kenapa? Saya bangga. Saya bangga karena pada saat itulah sampai waktu di mana saya harus memilih antara dua, apakah di birokrasi atau di politik. Dan kemudian hati saya tergerak untuk mengikuti itu, berhenti di birokrasi dan saya terjun ke dunia politik. Nah, itulah bagaimana seorang Baso Lama Karate, ayah saya itu menjadi motivasi bagi saya, menjadi kekuatan bagi saya. Dan sampai hari ini, saya selalu mengingat itu. Mengingat banyak sekali hal-hal yang diajarkan kepada kita, tidak lewat kata-kata, tapi lewat kesehariannya. Entah waktu itu dia masih menjadi pegawai di Dikbud, kemudian bagaimana dia menjadi anggota DPRD, dan kemudian bagaimana dia menjadi wali kota. Dia mengajarkan kepada kita, dan saya adalah orang yang paling sering memperhatikan itu. Kenapa dia bisa begitu dekat dengan masyarakatnya? Kenapa dia begitu bisa dekat dengan birokrasinya? Ternyata cuma satu. Dia katakan kepada saya untuk bisa melakukan itu, nak, satu saja. Gunakan hatimu. Dekati mereka dengan hati. Karena kalau hati yang kita gunakan, insya Allah mudah-mudahan akan terikat hati itu, maka semua bisa berjalan dengan baik. Itu yang saya lakukan hari ini. Di zaman mendiang Bapak Baso menjabat wali kota, apa yang paling Bapak ingat begitu di dalam pembangunan Kota Palu? Saya ingat saya di tahun itu adalah Kota Palu itu baru mau naik-naiknya pembangunannya. Yang saya tahu betul adalah bahwa pertama bagaimana beliau berpikir tentang peningkatan pendapatan hasil daerah. Karena waktu itu masih belum terlalu besar. Kemudian yang kedua, beliau selalu berpikir bagaimana Kota Palu ini dibangun menjadi sebuah kota, bahkan tidak pikiran itu sangat jauh ke depan. Dia pengen Palu seperti Singapura. Sehingga orang bilang wali kota gila ini. Bahkan sempat ada waktu itu pernyataan disebut wali kota yang tidak sakit lah apa dan sebagainya. Tapi beliau tidak peduli itu. Dia bilang jangan pernah pikirkan apa yang orang bilang tentang rencana akan kita lakukan. Karena sesungguhnya dia bilang rencana-rencana itu bukan lahir dari pikiran kita, tapi lahir dari gerakan hati kita. Dan ada yang maha menggerakkan hati itu yang tidak perlu kita khawatir, karena itu pasti untuk kebaikan. Maka dia tidak pernah peduli itu. Nah, kemudian dia selalu berpikir, waktu itu dia bilang, bagaimana ya Palu bisa berkembang? Itu pasar sentral itu katanya. Daripada cuma begitu modelnya, bagaimana kalau kita bangun mall? Bangun mall. Orang bilang dari mana duitnya Pak? Sudah, tidak usah kamu pikirkan uangnya, itu urusan saya katanya. Yang penting carikan orang yang bisa bangun mall di Palu ini. Dan ini kan tanahnya Pemda. Kita jaminkan bikin ketentuannya atau apapun syaratnya. Yang penting kita support itu. Bahkan dia bilang kalau perlu, kalau memang mereka butuh modal, kita ambilkan modal. Pemda jaminannya. Itu pertama beliau lakukan. Dalam perjalanannya dia lagi berpikir tentang bagaimana kemudian lebih indah lagi Palu ini. Dia tunjuk lagi di jembatan itu, di muara sungai itu, di muara sungai yang ada di Besusu itu. Dia bilang, saya ingin bangun jembatan di sana itu jembatan yang belum ada modelnya di dunia. Saya juga bilang, luar biasa orang tua. Saya bilang, Pak, saya ingatkan Pak, Bapak tidak usah berpikir terlalu jauh. Dia bilang, tidak bisa. Dia bilang, kalau itu nanti terjadi, itu bukan cuma ikonnya Kota Palu. Itu akan menjadi ikonnya Sulawesi Tengah. Nanti lihat, nak. Bapak sudah membayangkan itu. Jadi, orang tua saya ini adalah seorang yang menurut saya, walaupun pada saat itu dia sudah berusia 65 tahun, 60 tahun ya, 65 tahun. Tapi pandangannya itu, gagasannya itu, wawasannya itu untuk membangun kota itu jauh ke depan. Dia bangun jembatan, dia bilang nanti akan menjadi ikonnya Sulawesi Tengah. Kau akan lihat nanti situ akan banyak orang beraktivitas dan itu akan indah sekali. Dia sudah ada dalam pikiran dia gitu loh. Jadi jembatan yang jadi sudah dalam pikiran dia. Sehingga waktu itu saya dimintai untuk mengundang PU. Waktu ada Pak Gunawan, saudara saya Pak Gunawan, Dharma Gunawan, beliau tanya sama saya, dia bilang kira-kira almarhum ini Bapak ini maunya kayak apa? Bikin sesuatu yang belum ada yang dia lihat. Kemudian yang kedua, dia tidak suka bentuknya lurus-lurus dan patah-patah itu kaku. Dia mau yang mengalir, yang oval dan sebagainya. Kemudian buatkan desain 3 dimensinya. Sehingga akan kelihatan seperti apa nanti jadinya. Alhamdulillah, kemudian Pak Dharma Gunawan bisa mewujudkan ini. Maka dia bilang bangun. Modalnya waktu itu 50 miliar, seingat saya. Iya. Dan semua orang itu ya? Iya, tahun itu. Orang bilang wali kota yang tidak peduli terhadap rakyat.
lebih mementingkan membangun jembatan daripada untuk mengurus rakyat. Dia jawab, jembatan ini dibangun untuk kepentingan Sulawesi Tengah, menjadi ikonnya, tapi di Palu bangunnya. Maka dia ajaklah Pak Gubernur waktu itu, Pak Prof. Aminuddin Penuh-Lele, sahabat dia, sahabat beliau. Dia bilang, kita patungan urusin jembatan ini. Hanya bersepakatlah dengan provinsi hari itu, di-sharing pembiayaannya, maka kemudian dia canangkanlah pembangunan jembatan itu. Jadi, kemudian PLTU. Iya. Dia bilang lagi, ini Palu mati-mati lampu terus ini. Bagaimana caranya? Dia bilang, coba tolong cari investor yang bisa bangun pembangkit listrik. Waktu itu. Saya ingat betul itu, kalaupun misalnya ada cerita lain tentang PLTU itu yang saya tahu persis bahwa itu lahir dari gagasan dia. Ya. Lahir dari gagasan, karena saya yang paling dekat dengan dia. Waktu dia menjadi wali kota itu saya adalah orang yang menyusun visi misinya dia. Saya masih di Jakarta. Oh ya. Kemudian bahan itu dikirimkan ke Palu, baru disempurnakan di Palu. Itu yang saya ingin bilang. Jadi, kalau ada yang bilang bahwa kemudian ada tim yang menyusun di Palu, itu memang benar ada tim. Tapi gagasan awalnya itu saya susun di Jakarta 2 bulan. Saya mengambil bahan keliling dari Jakarta, Bandung, Jogja. Saya pergi cari referensi dan sebagainya. Saya ke LIPI, saya ke tokoh-tokoh di Jakarta itu untuk berdiskusi, dosen-dosen senior tentang pemerintahan. Saya tentang ekonomi, saya berdiskusi tentang perencanaan pembangunan kota, saya berdiskusi. Kemudian untuk menyusun bahan itu. Waktu itu Bapak masih... Saya S2. Saya lagi S2 waktu itu. Lagi S2. Dan kemudian bahan bakunya, bahan mentahnya itu jadi dan saya kirim ke sini. Itu yang kemudian disempurnakan di sini oleh tim yang dibentuk oleh beliau menjadi visi misi Kota Palu waktu itu. Saya dengar juga Pak, nanti diklarifikasi kalau salah. Legasi Bapak ini juga termasuk idenya itu pesisir pantai yang dulunya itu mohon maaf ya kumuh gitu. Iya. Kemudian didesain menjadi seperti sekarang ini, apalagi sebelum gempa itu kan sudah mulai bagus. Apa betul gagasan beliau juga awalnya, termasuk jalan di Soekarno-Hatta itu? Yang jelas pembersihan pantai itu lahir dari gagasan beliau ketika ingin membangun jembatan itu. Dan tidak mungkin ada jembatan yang indah di ujung sana, kemudian ada pemukiman kumuh di sekitar pantainya. Kan begitu? Saya waktu itu camat Palu Timur. Saya sudah camat Palu Timur waktu itu. Saya bilang, Pak, ini rencana yang terlalu berisiko. Saya bilang begitu waktu itu, saya coba pancing beliau. Saya mau lihat bagaimana ketegasan beliau. Dia bilang tidak, nak. Dia bilang tidak. Dia bilang itu, kita tidak gusur geser mereka begitu saja. Kita pindahkan mereka. Walaupun tidak ada anggarannya. Kita pindahkan mereka ke satu tempat, nanti pemerintah siapkan lahannya. Padahal secara aturan, secara ketentuan, mereka itu tidak memenuhi syarat untuk tinggal di situ dan tidak perlu ada urusan Pemda untuk memfasilitasi mereka pindah. Karena mereka menempati ruang yang memang tidak boleh mereka tempati. Tetapi beliau tidak berpikir begitu. Beliau berpikir tentang manusia. Ada keluarga di situ, ada manusia di situ. Sehingga dia bilang, siapkan lahan dan pindahkan mereka. Tapi memang waktu itu ada perlawanan. Tapi beliau datang dengan cara beliau. Kemudian dia menjelaskan. Dia langsung datang dengan cara beliau menjelaskan. Sampai akhirnya di ujungnya ketika masih ada masyarakat yang belum berkeinginan pindah, bahkan mau melawan, dia katakan. Di situ dia bilang harus ada ketegasan. Dia bilang sangat bijaksana, tapi di ujungnya dia sangat tegas. Nah, akhirnya posisi itu bisa dipindahkan dan sekarang masyarakat sudah di sana dan tempat itu menjadi bersih, menjadi penunjang di bangunan jembatan itu dan tertata lebih rapi. Itu. Baik. Itu tadi kisah kita ini feedback flashback ya. Biar bagaimana yang Bapak Baso adalah juga orang tua kita dan yang sudah ikut membangun kota ini. Dan beliau anaknya ternyata. Tadi kalau kita sudah bicara soal dulu bagaimana kedekatan Pak Hidayat dengan mendiang Pak Baso Makarate, saya ingin bertanya ke pertanyaan berikut. Pak Hidayat kemarin itu kan di puncak jabatannya, Sekprov ya. Kemudian saya membaca itu ternyata masih ada 3 tahun 1 bulan atau berapa bulan Bapak masih menjabat, tapi Bapak banting setir mengambil keputusan yang banyak orang bilang itu keputusan konyol gitu. Bisa Bapak jelaskan apa yang bikin Bapak begitu matang mengambil itu, kemudian pada akhirnya juga maju gubernur Bapak belum berhasil gitu. Sebenarnya bukan 3 tahun, masih 10 tahun sebenarnya. Masih 10 tahun masa karir sebenarnya waktu itu, 10 tahun. Dan kemudian kenapa hari itu
kemudian saya berkeyakinan harus mengambil keputusan itu. Yang pertama adalah saya melihat ketika Pak Longki berakhir masa jabatannya, maka ruang itu kosong. Oke. Kemudian yang kedua, tentu dibutuhkan adanya kader-kader daerah yang secara dunia sudah siap untuk maju ke ruang-ruang itu, mengisi ruang-ruang itu. Dan saya merasa waktu itu bahwa ya Allah sudah perjalankan saya di cukup banyak posisi. Dan kemudian memberikan pemahaman kepada saya tentang bagaimana untuk menjadi pemerintah di tingkat provinsi itu. Ditambah dengan memang karir saya terakhir di provinsi. Dan di posisi sekda provinsi itu saya sudah berkeliling 1,5 Sulawesi untuk melihat apa sesungguhnya menjadi problem di Sulawesi Tengah ini. Dan kemudian kita sudah tahu problemnya, bahkan kita sudah mulai kerjakan cara menyelesaikannya. Tinggalkan kemudian hari itu saya dalam posisi sebagai seorang sekretaris daerah. Sehingga saya belum punya kekuatan membuat kebijakan secara politik, membuat kebijakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang saya tahu ada di masyarakat. Karena biar bagaimana hari itu masih ada Pak Longki Janggola sebagai gubernur. Beliau adalah gubernur yang memang juga punya catatan besar untuk apa-apa yang harus dikerjakan ke depan. Sehingga ketika ada konsep yang berbeda antara Pak Longki dengan saya, hari Pak Longki ingin menyelesaikan apa, dan saya juga berkeinginan ingin menyelesaikan apa, itu kan belum bisa dilaksanakan karena saya belum sebagai pembuat kebijakan. Nah, dari situlah kemudian saya merasa bahwa saatnya sekarang ini saya harus berani mengambil keputusan itu, ditambah dengan kesadaran tadi itu. Kesadaran ketika orang tua saya mengatakan pada suatu waktu tadi itu, maka saya bilang ini momennya, saya bilang. Kalau saya tidak ambil momen itu sekarang, maka mungkin ke depan saya tidak tahu apa saya kuat bisa mengambil keputusan itu. Maka kemudian saya putuskan hari itu, saya menghadap Pak Longki, jadi saya meluruskan juga bahwa semuanya bukan Pak Longki yang suruh saya maju, bukan. Pak Longki sama sekali melarang saya maju. Saya ingin luruskan juga sekali tempat ini karena ada cerita mungkin jauh berkembang di luar sana seolah-olah Pak Longki memaksakan saya maju. Nah, demi Allah bukan. Saya yang datang kepada Pak Longki untuk minta kepada beliau. Kalau memang Bapak berkeinginan, Bapak misalnya punya kekuatan untuk bisa membantu saya mendapatkan partai, Pak. Tolong bantu saya untuk dapatkan partai karena saya maju gubernur ke depan. Pak Longki sampai bilang, kau pikir baik-baik, sampai 3 kali ulang. Kenapa? Masa karirmu masih 10 tahun. Saya bilang, sudah Pak, saya sudah pikirkan baik-baik. Dan semua konsekuensinya saya sudah siap. Iya, kalau tidak jadi. Saya bilang, sudahlah Pak, itu menjadi konsekuensi bagi saya ketika mengambil keputusan ini. Dan saya sudah siap semuanya, insya Allah. Dari situlah kemudian saya buat. Ya, dalam perjalanan kemarin pencalonan Bapak sebagai calon gubernur, waktu itu bersaing dengan Pak Rusdi Mastur yang sekarang gubernur kita kan. Nah, kemudian dalam prosesnya ternyata Bapak tidak berhasil gitu. Dan selanjutnya kabar terakhir kemarin Bapak juga kayaknya banyak tantangan ini saya lihat. Di Bang Sulteng pun dari beberapa artikel yang saya baca, Bapak sudah lulus uji apa namanya itu di OJK. Tapi tiba-tiba menurut pandangan saya, bukan Bapak yang bilang bahwa ada semacam pencegalan begitulah. Menurut opini saya, ada banyak tantangan yang Bapak dapat. Tidak lolos gubernur, kemudian sebagai komisaris sepertinya Bapak diulur-ulur, gitu kan? Bapak itu seperti banyak tantangan yang kalau menurut kami orang biasa begitu, tentu drop begitu. ada penyakitnya orang kalau pensiun itu post power syndrome. Iya. Kayaknya Bapak tidak mengalami itu. Apa rahasianya? Sebenarnya kalau di Bang Sulteng itu saya 2 kali. Pertama diangkat oleh Pak Longki waktu itu pada bulan Mei tahun 2021 sebagai komisaris biasa di Bang Sulteng. Kemudian saya menjalani tugas selama 2 bulan. Saya ikut juga fit and proper test dan saya nyatakan lulus. Setelah itu Pak Longki berakhir masa jabatannya. Bulan Juni Pak Longki berakhir. Bulan Juli saya lulus fit and proper test dan Pak Rusdi Mastura dilantik waktu sebagai gubernur. Pada bulan Agustus tanggal 3 saya diberhentikan oleh beliau sebagai komisaris itu. Saya terima. Saya bilang tidak apa-apa Pak, silakan saja. Karena memang mungkin ada orang lain yang ingin ditempatkan di situ, tidak masalah, saya bilang. Tapi setelah diberhentikan itu, 6 bulan kemudian saya diajak lagi masuk. Saya bilang, masuk ini untuk dalam rangka apa? Untuk membantu beliau membenahi Bang Sulteng. Saya bilang kalau itu Pak saya mau. Karena saya tidak ingin mengganggu Bapak lagi.
Jangan sampai saya masuk ke dalam lagi, nanti ada problem lagi di lingkaran Bapak yang mempersoalkan itu. Betul. Karena mesti diketahui bahwa pada saat itu bukan saya minta. Saya sama sekali tidak pernah meminta. Karena saya lagi di kebun. Saya sudah berkebun hari itu, sudah nyaman sekali saya di luar sana karena saya tahu betul bahwa saya tidak mungkin untuk bisa dekat lagi dengan Pak Gubernur karena banyak orang-orang di sekitar beliau mungkin yang tidak berkeinginan itu terjadi. Tapi saya dihubungi, diminta untuk masukkan berkas. Saya bilang, oke, kalau begitu saya siap membantu beliau. Nah, lagi-lagi saya di situ bekerja sebagai calon komisaris utama waktu itu ya. Selama kurang lebih 9 bulan. Ya. Di ujungnya saya melihat bahwa banyak hal yang harus dibenahi. Karena ada ketentuan yang harus dipenuhi dan sebagainya, dan saya coba melakukan itu dengan apa yang saya pahami. Bagaimana saya menangani birokrasi dulu, bagaimana saya coba berikan masukan ke dalam sebagai komisaris dalam rangka melakukan pengawasan terhadap bank. Tapi di ujungnya menjelang bulan November, jadi dari bulan Mei ke November itu saya bekerja. Kemudian saya fit and proper test lagi dan lulus lagi. Setelah lulus itu dijanjikan Desember RUPS lagi. Ya, mau lantik dan sebagainya. Ini tidak terjadi. Kemudian RUPS-nya Maret. Lagi. Nah, di Maret RUPS itu saya bukan diangkat karena setelah lulus itu, bukan. Calon lagi. Tapi dibatalkan pengangkatan saya yang 2022 itu. Jadi pengangkatan saya tahun 2022 dibatalkan, otomatis kelulusan saya itu gugur. Karena waktu itu saya fit untuk komisaris utama. Nah, diangkat kembali sebagai komisaris biasa lagi, calon lagi, dan nanti fit 6 bulan ke depan lagi. Saya bilang, apa sebenarnya yang terjadi di situ? Bagi orang yang memahami tentang ketentuan, memahami tentang aturan, dan kemudian saya melihat bahwa jangan mereka berpikir saya lagi cari pekerjaan. Tidak. Saya ada di situ karena diminta untuk bekerja di situ dan membantu beliau. Kalau itu kondisinya, saya anggap berarti saya tidak dibutuhkan lagi di situ. Itu yang membuat Bapak juga mundur. Iya, jadi saya bilang, kan sekarang terkesan di luar bahwa tidak dipecat tapi mengundurkan diri. Memang saya sebagai orang yang merasa bahwa itu adalah posisi di mana saya tidak dibutuhkan. Kalau saya dibutuhkan pasti dilantik. Kan begitu. Nah, karena saya merasa tidak dibutuhkan lagi, mendingan saya mundur karena saya bilang mungkin ada orang lain yang mau dipersiapkan situ. Itulah saya buat keputusan dalam rangka apa? Untuk membantu meringankan lagi bebannya Pak Gubernur itu supaya diketahui. Kenapa? Karena kalau saya ada di situ jadi beban lagi buat beliau, kan begitu. Nah, itu jadi saya memilih untuk mundur. Kenapa? Karena saya bilang, saya lagi tidak mencari pekerjaan. Kenapa? Karena bagi saya, bukan di situ tempatnya. Karena memang saya masih berniat. Saya masih berniat dengan gerakan hati itu, saya mau maju lagi gubernur ke depan. Dan bukan di situ tempatnya. Nah, kalau saya di situ kan saya tidak bisa nanti berpolitik. Nah, itulah kemudian jalan yang dibuatkan bagi saya untuk mundur dari situ. Saya bersyukur. Itu. Jadi Bapak tadi sudah sebutkan, ini baru mau pertanyaan saya, tapi Bapak sudah sebutkan mau maju gubernur. Nah, ini yang menarik. Iya. Nah, Bapak ini sudah terang-terangin, yang lain kayaknya masih malu-malu, Pak. Iya. Bapak punya baliho, ada itu. Saya bilang jalan. Pasti kalau jalan itu pasti paling besar itu. Iya. Apa makna dari Insya Allah Gubernur Sulteng 2024? Iya. Sebenarnya itu terinspirasi lahir ketika saya pada suatu waktu lagi duduk-duduk sendiri, berpikir tentang apa bagus mau ditulis di baliho ini untuk menyatakan kita mau maju gubernur ke depan. Saya mohon sama Allah itu, ya Allah, tolong berikan pemahaman kepada aku, tambah pengetahuanku untuk mendapatkan apa sesungguhnya yang baik aku sampaikan kepada masyarakat ini. Sehingga kata-kata itu adalah kata-kata yang bisa kemudian cepat diterima oleh masyarakat. Putar-putar, banyak teman ikut kasih saran dan sebagainya, tidak ketemu juga apa ya bagusnya. Sampai akhirnya satu waktu saya temukan itu. Kenapa ya saya kok tidak bilang langsung gubernur saja? Kenapa kita semua tulis lagi calon gubernur? Lalu kan sudah pernah kita tulis itu calon gubernur, sampai di calon itu kejadiannya. Makanya saya bilang, untuk menghindari jangan ada kesombongan di kita manusia seolah-olah kita bisa mendahului kehendak Allah itu, maka kata-kata yang paling pantas kita ucapkan sebagai seorang muslim dan tidak resisten dengan saudara-saudara kita yang lainnya. Dan mereka juga paham kalimat itu. Maka saya bilang kata insya Allah itulah kata yang paling tepat dan bukan calon gubernur. Insya Allah Gubernur Sulteng 2024. Maka setiap orang yang membaca tulisan itu, mereka tidak perlu berpikir, mereka tinggal bilang amin. Kan satu kata jawabannya. Ini mereka tidak perlu juga berarti Bapak maju siapa aja. Iya, maju insya Allah. Menarik. Nah, sahabat podcast, kita sudah mulai masuk ke tahun politik ini. Jadi perbincangan kita juga sudah mengarah ke sana. Iya. Nah, Pak Hidayat ini masih kader Gerindra kan?
Saya masih kader Gerindra karena saya punya KTA Gerindra. Jadi ketika maju kemarin saya diusung oleh Partai Gerindra dan kemudian bersama-sama PDI. Masih kader Gerindra dan saya sudah bersilaturahmi dengan Pak Longki sebagai ketua DPD Gerindra, menanyakan kepada beliau langsung dan beliau mengatakan bahwa ya dalam kapasitasmu sebagai pemegang kartu anggota Partai Gerindra, ya, kau adalah kader Gerindra. Kemudian yang kedua, memang saya masih bekerja untuk Gerindra. Dan yang ketiga, istri saya adalah anggota DPRD Provinsi dari Dapil Banggai-Bangkai Balut dari Partai Gerindra. Dan sampai hari ini, saya maupun istri saya itu tidak pernah menyatakan untuk keluar dari Gerindra. Ya, kenapa? Karena kami masih tetap konsisten, solid, bekerja di bawah bendera Partai Gerindra. Pak, nanti kan ini dalam proses pencalon gubernur, tentu yang paling penting itu adalah perahu. Iya. Bapak sudah sebagai kader Gerindra. Iya. Tapi banyak pertanyaan publik di luar, bahwa saat ini kan Pak Gubernur kita, Rusdi Mastura, masuk dalam kepengurusan partai pimpinan pusat. Sebagai pembina ya kalau tidak salah. Dewan Penasehat Partai Penasehat. Provinsi tapi. Provinsi. Nah nantinya kalau misalnya Pak Cudi nanti maju lagi, beliau juga kan sebagai kader Gerindra. Apa pilihan Bapak dengan ini? Karena pasti ada tarik-menarik di sini. Kalau misalnya Partai Gerindra harus menunjuk Pak Rusdi Mastura menjadi calon gubernur, otomatis Bapak tidak bisa diusung oleh Gerindra. Apa sikap Bapak selanjutnya? Saya sudah sampaikan kepada Pak Longki waktu sebagai Ketua DPD. Saya bilang, hadirnya Pak Rusdi Mastura sebagai Ketua Dewan Penasehat di Gerindra, itu kekuatan bagi Gerindra. Dan itu tidak ada masalah dengan saya. Kenapa? Kalau akhirnya Pak Rusdi Mastura kemudian akan diusung oleh Partai Gerindra ke depan, menjadi calon gubernur lagi ke depan, maka pada saat itulah baru saya menyatakan diri untuk pamit mencari partai lain yang akan mendukung dan mengusung saya menjadi calon gubernur ke depan. Tapi hari ini saya masih konsisten di Partai Gerindra. Kenapa? Karena pertama, di situ masih ada Pak Longki sebagai orang tua saya. Kalau dulu beliau itu adalah orang tua yang begitu banyak membantu dan mengantarkan saya sampai pada takdir-takdir saya. Jadi Allah menjadikan beliau perpanjangan tangannya, perantaranya untuk sampainya takdir-takdir saya pada posisi terakhir sebagai sekda provinsi, bahkan calon gubernur. Dan itu tidak bisa diukur, tidak bisa dinilai dengan materi berapapun besarnya. Sehingga hari ini saya ingin katakan bahwa apapun juga kondisi yang akan saya hadapi ke depan, apapun konsekuensi yang akan saya hadapi ke depan, ketika nanti misalnya ternyata Gerindra saya tidak bisa gunakan untuk maju ke depan, itu bukan persoalan bagi saya. Yang terpenting hari ini adalah saya ingin katakan, saya ingin mengabdikan diri saya, membantu bagaimana supaya Pak Longki sebagai orang tua kita, orang tua saya yang banyak sekali membantu saya. Paling tidak kami akan berjuang, saya pribadi akan berjuang dengan semua kekuatan yang ada sama saya untuk mendorong beliau agar bisa menjadi anggota DPR RI. Sekaligus bagaimana juga nanti kita akan berkampanye Prabowo menjadi presiden, kan begitu. Itu kan konsekuensi ketika kita di Partai Gerindra. Dan itu yang menyebabkan saya sampai hari ini tidak keluar dari Gerindra. Apapun tawaran yang diberikan dan sebagainya, saya tidak akan kuat untuk keluar dari Gerindra karena urusan itu. Komitmen itu. Buruknya Pak, kalau misalnya pada akhirnya Gerindra harus mengusung misalnya Pak Cudi nanti, jadi Bapak harus hengkang, berarti harus mencari partai lain. Kalau saya sudah siap dengan semua konsekuensinya. Artinya bukan saya yang berkhianat di Gerindra. Saya tidak meninggalkan Gerindra ketika saya masih punya ruang untuk bisa bantu Gerindra. Tapi ketika di ujungnya semua urusan itu sudah selesai, dan kemudian saya membutuhkan Gerindra kemudian lantas tidak bisa diberikan, bagi saya berarti memang Gerindra bukan partai yang ditakdirkan untuk bisa mengusung saya. Tidak ada masalah bagi saya. Saya akan berjuang untuk mencari jalan lain. Berjuang untuk mencari jalan lain, bahkan dari sekarang saya juga sudah mulai membangun komunikasi dengan beberapa partai dalam rangka untuk memastikan bahwa partai-partai ini nanti ke depan insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi partai pengusung. Kalau saya tetap komitmen dan konsisten untuk maju sebagai gubernur Sulteng ke depan. Karena saya tidak punya pilihan lain. Karena komitmen tetap harus maju apapun yang terjadi. Sudah berapa partai yang mendekati itu? Saya belum berani bilang itu. Karena memang hari ini kan partai-partai masih fokus di Pileg dan Pilpres. Tetapi saya sendiri sudah mulai merancang-rancang, merencanakan mungkin akan bersilaturahmi dengan beberapa partai. Kalaupun partai-partai besar semua sudah ada pemiliknya misalnya, ya kita cari partai-partai yang kira-kira nanti bisa punya kursi DPR karena
penentuannya kan nanti pileg ini untuk kita bisa berkomunikasi. Saya insya Allah mudah-mudahan sudah punya pengalaman ya mengurus partai. Insya Allah mudah-mudahan setelah pileg ini kita akan maksimal mengurus partai yang akan jadi pengusung kita depan insya Allah. Baik. Pak Hidayat, kemarin ini kan Bapak punya pengalaman kasarnya begitu gagal jadi calon gubernur. Waktu itu gagal jadi gubernur, bukan calon. Jadi gubernur di 2020 ya. Tentu Bapak punya banyak masukan-masukan, sudah memeta-metakan begini. Ya. Tentu sudah ada hitung-hitungannya ini, ke depan mau maju lagi. Ya. Bapak mau maju lagi untuk kedua kalinya, sudah pernah gagal. Tidak, apa orang sini bilang Lena Toba gitu, mau maju lagi. Bagaimana itu? Apa pendapat Bapak soal itu? Iya, jadi begini. Saya harus jelaskan ini dengan paham yang saya pahami. Oke. Dan paham yang saya pahami ini sangat berbeda dengan yang kalian pahami. Yang pertama saya ingin bilang bahwa saya tidak pernah gagal di perjuangan kemarin. Saya tidak pernah kalah di perjuangan kemarin. Yang sesungguhnya itu adalah saya belum ditakdirkan. Jadi justru yang saya raih kemarin itu adalah kemenangan yang sesungguhnya. Karena begini, berapa banyak orang yang mengikuti proses seperti itu, kemudian di ujungnya ketika dia tidak meraih apa yang dia inginkan, bagaimana kondisi psikologinya hari itu? Ya. Mereka tidak menerima, mereka tidak ikhlas, tidak puas dan sebagainya, dan marah, serta kemudian akhirnya secara psikologi mereka terganggu. Tapi kemudian kenapa hari ini saya baik-baik saja? Karena saya meyakini bahwa belum takdir, Allah belum menetapkan. Nah kemudian yang kedua, ketika Allah ringankan, masa kita pusing? Ketika Allah ringankan, kita bersyukur. Kan begitu. Kemudian yang berikutnya, ke depan bagaimana bisa kuat lagi maju ke depan? Karena ada kesadaran, ada gerakan hati. Saya selalu bilang bahwa orang bilang politik tidak bisa dibawa dengan pola begitu. Saya bilang bagi kalian. Sekarang hari ini yang menguatkan saya untuk maju lagi ke depan itu apa? Pertama, ada gerakan hati. Dan saya meyakini betul itu. Di mana-mana podcast saya selalu bilang, saya tidak akan pernah merubah itu. Gerakan hati adalah gerakan yang digerakkan oleh Maha Menggerakkan itu. Yang Maha Menggerakkan ini, itulah kekuatan kita. Saya bilang bahwa ketika hari ini orang meragukan saya bisa menjadi gubernur ke depan karena tidak punya fasilitas, tidak punya materi, bahkan tidak punya partai dianggap. Tapi ada yang mereka lupa. Mereka lupa itu ada kekuatan besar yang menjadi sandaran saya. Keyakinan saya kepada Allah. Gerakan hati itu menguatkan saya untuk berani maju. Kenapa? Ketika Allah menuliskan takdir saya untuk menjadi gubernur ke depan, dia akan perjalankan dengan caranya. Dan semua fasilitas itu nanti pasti akan terpenuhi. Coba itu yang orang ragu. Caranya bagaimana? Ya caranya tunggu aja nanti. Kan begitu. Rahasia yang maha kuat. Kan lalu juga begitu. Tidak ada orang yakin saya bisa maju lalu. Iya. Ya kan pasti tidak berani berhenti, tidak punya partai. Terakhir yang lain bahkan tidak bisa, kita justru yang lolos maju kan. Nah itu kekuatan-kekuatan itulah yang kemudian tetap menjadi kekuatan saya hari ini. Baik, menarik sekali ini sahabat podcast. Saya punya pertanyaan penutup sebagai closing, Pak. Iya. Di saat usai pemilihan waktu itu, publik itu melihat ada komunikasi politik yang Pak Hidayat bangun itu yang tidak biasa. Begitu Bapak selesai mencoblos, sepertinya Bapak sudah mengetahui Bapak tidak akan menang. Kalau dari pihak lain itu pasti dia akan menghindari dan menganggap musuh pesaingnya. Tapi waktu itu Bapak langsung ketemu Pak Cudi dan salaman. Apa yang bikin Bapak mau langsung mengambil sikap itu, Pak? Ya karena begini, bagi saya hari itu kita sudah tahu hasilnya. Dan kemudian yang kedua, hari itu sebagai seorang kader daerah, sebagai seorang generasi baru yang masuk ke dunia politik, waktu itu saya berkeinginan untuk memperlihatkan kepada publik tentang bagaimana kita berpolitik yang damai itu. Karena kalau saya hanya memikirkan tentang kepentingan pribadi saya dan kelompok saya, maka saya akan melakukan gugatan dan sebagainya, membuat ribut dan sebagainya. Tapi kan yang kasihan masyarakat. Kita ingin masyarakat juga harus langsung damai. Ketika saya kandidat waktu itu, kemudian langsung menyatakan sikap menghormati hasil itu, dan malam itu saya ucapkan selamat kepada Pak Rusdi Mastura sebagai gubernur. Dan yang berikutnya, besoknya, di lapangan Batu Lemo kami bertemu, kemudian di situ beliau mengatakan kepada saya bahwa, kau kasih kesempatan saya jadi gubernur. Saya bilang 1000% saya ikhlas kamu jadi gubernur. Saya cabut semua gugatan saya tidak akan mempersoalkan itu. Kenapa?
karena itu tidak akan merubahkan takdir Komio menjadi gubernur. Jadi untuk apa saya persoalkan? Mendingan saya mudahkan urusannya supaya masyarakat juga damai, masyarakat juga tenang, sehingga Komio bisa menjalankan pemerintahan yang baik. Luar biasa. Itu yang saya lakukan. Kenapa? Saya ingin memberi contoh kepada masyarakat. Saya ingin memberitahu kepada masyarakat bahwa kami generasi baru ini bisa melakukan itu. Kenapa? Karena politik ini orang bilang identik dengan konflik. Oke. Tapi saya ingin tunjukkan bahwa politik tidak selalu identik dengan konflik sepanjang kita mau melakukan itu. Baik sekali. Baik sekali sahabat podcast. Nah ini sikap ksatria menurut saya yang harus ditunjukkan para politisi. Kalau sudah kalah, tentu harus menghormati keputusan yang sudah seharusnya diputuskan secara bersama atau pilihan rakyat. Terima kasih nih Pak Hidayat. Sama-sama atas waktunya. Saya yang terima kasih. Sudah ada ruang saya bisa menjelaskan kepada publik tentang bagaimana Hidayat Lamakarate berpolitik saat ini. Sudah menghadiri mengiakan undangan kami dari podcast Palu. Amin. Baik sahabat podcast, terima kasih. Kita akan berjumpa lagi dengan narasumber lain. Saya Roni Sandi pamit. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Amin.